Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar saya. Dengan ini, saya mengambil judulnya Pemodelan Sistem Dinamik untuk Intensitas Hujan Harian di Kota Malang menggunakan software Pensim dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, dari Lab Simulasi Komputer. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Dawaban dengan NPM 20030100140. Saya berasal dari sisi Kamis dan dari kelompok 105. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Perkembangan di dalam dunia ini sangat senantiasa berevolusi. Setiap manusia selalu memiliki kompetensi untuk belajar dan berkembang demi menciptakan suatu hal. Sejalan dengan perkembangan zaman, manusia menciptakan teknologi guna mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi mengalami perkembangan yang kian pesat dan membantu berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah mempermudah berbagai informasi untuk diakses. Informasi berupa perakiraan cuaca dapat membantu masyarakat untuk berbagai kegiatannya sehari-hari. Untuk latar belakangnya, Kota Malang berlokasi 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut dan memiliki total luas sebesar 11.006 hektar. Dengan tingginya potensi positif yang dimiliki, ternyata Kota Malang juga kerap dilanda bencana alam seperti menyebabkan dampak terhadap potensi masyarakat, ekonomi, infrastruktur maupun lingkungan. Dengan semakin meningkatnya jumlah bencana banjir di Kota Malang, memperkirakan kapan terjadinya banjir merupakan suatu tantangan tersendiri. Dengan semakin meningkatnya jumlah bencana banjir di Kota Malang, memperkirakan kapan terjadinya banjir merupakan suatu tantangan tersendiri. Menindaklanjuti peluang tersebut, penelitian ini berfokus pada pembuatan model sederhana untuk memprediksi intensitas hujan di Kota Malang. Pembuatan model tersebut akan menggunakan beberapa faktor lain seperti temperatur dan kelembapan udara. Dengan adanya variabel dinamis yang ada, membuat model dilakukan dengan pendekatan sistem dinamik. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana mensimulasikan intensitas hujan di Kota Malang menggunakan pendekatan sistem dinamik dengan software Pensim. Untuk tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana pemodelan yang dilakukan menggunakan pendekatan sistem dinamis dengan software Pensim. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat validitas dari pemodelan yang dibuat dari pendekatan sistem dinamis dengan software Pensim. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja model yang dikembangkan untuk memperoleh hasil validitas. Kemudian untuk bab 2-nya, model merupakan deskripsi menerangkan bagaimana sistem bekerja antar komponen saling interaksi satu sama lain secara logis. Variabel penting yang tepat pada sebuah sistem merupakan salah satu syarat pokok dalam mengembangkan model. Kajian terhadap interaksi antar variabel satu sama lain sangat erat kaitannya dengan penemuan variabel itu sendiri. Prinsip dalam pembangunan model dinamik dengan spesifikasi yang diharapkan dan kebutuhan pada situasi yang nyata harus bisa dipresentasikan dalam model yang dibuat dan beberapa pembeda model meliputi aliran konseptual di dalam model yang berbeda harus terdapat perbedaan mencolok, terdapat struktur stok dan aliran yang nyata. Kemudian sistem dinamis adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari dan mengatur suatu sistem kompleks memiliki skema umpan balik. Sistem dinamis menjadi alat untuk menganalisis atau mengevaluasi konsekuensi dari sebuah keputusan, baik konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang dalam mempelajari interaksi antar komponen dan tingkah laku sepanjang waktu. Terdapat dua langkah dalam pemodelan sistem dinamis, yaitu qualitative modeling dan yang mempresentasikan interaksi antar variabel untuk sistem dan quantitative modeling yang merupakan stock flow diagram di mana tujuannya adalah memformulasikan dan mensimulasikan model yang dibuat dan meninjau efek yang ditimbulkan dari interaksi antar variabel yang ada. Kemudian software Pensim. Pensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Pensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simple kausal dan dari pembuatan diagram stock and flow. Dengan menggunakan perangkat lunak Pensim, kata-kata dari variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Editor persamaan atau equation editor, Pensim akan menggunakan informasi ini untuk membentuk model simulasi yang lengkap. Kemudian saya akan mensimulasikannya atau mengaplikasikannya dalam software Pensim. Bagian pertama new model, kemudian untuk
initial time-nya dari 2013 sampai 2017 sesuai dengan studi kasus yang ada di jurnal. Kemudian pertama membuat control loop diagramnya. Pertama variabelnya yaitu adalah intensitas hujan, kemudian hujan, kemudian kelembapan, kemudian temperatur. Kemudian ini kemudian dihubungkan menggunakan row. Dibentuk biar rapi, kemudian dihubungkan juga untuk temperatur dan kelembapan. Kemudian untuk ini, di mana intensitas hujan dipengaruhi oleh intensitas hujan, mana positif. Kemudian hujan mempengaruhi temperatur, positif juga. Kemudian temperatur mempengaruhi intensitas hujan, positif juga. Kemudian kelembapan mempengaruhi juga intensitas hujan, dan temperatur itu mempengaruhi juga untuk kelembapan. Jadi masing-masing salah satu ring ini saling berhubungan sehingga tanda panahnya itu positif semua. Kemudian inilah dari control loop diagramnya, cuma sedikit. Kemudian di save dulu, CLD bebas. Kemudian selanjutnya membuat stock flow diagramnya. Yang pertama itu untuk hujan. Kemudian rate-nya itu angin laut. Kemudian angin darat buat juga untuk intensitas hujannya. Hujan. Kemudian ini angin laut, angin laut, kelembapan, dan ini temperatur. Oke. Kemudian variabel-variabel yang mempengaruhi dari masing-masing ini angin laut, ini malam, kemudian ini siang hari, kemudian ini red effect, kelembapan, kemudian ini kelembapan itu sendiri, kemudian ini rata-rata kelembapan. Kemudian untuk temperaturnya,
temperatur rata-rata, kemudian untuk temperatur itu sendiri, dan kemudian red effect temperatur. Oke, kemudian masing-masing variabel ini dihubungkan, malam ke angin laut, siang ke angin darat, kemudian efek kelembapan ke kelembapan, kemudian ini dihubungkan ke temperatur, temperatur, red effect, kemudian ini antar levelnya dihubungkan juga. Oke, setelah itu kita buat equation-nya. Karena di jurnalnya tidak ada data-datanya, jadi saya memperkirakannya supaya bagaimana hasil validasinya itu di bawah 5%. Jadi seperti diperkirakan saja untuk malam ini 0,5, untuk siang 0,4, kemudian untuk angin laut malam hujan, angin laut dikurang angin darat. Ini 3.000. Kemudian red efeknya ini kita pilih, ini kita pilih auxiliary karena sudah ada perkalian. Atau tidak usah, tidak apa-apa juga karena ini kita buat 1.000 dikali 0,8. Oke, kelembapan 800 dikali 0,5. Rata-rata kelembapan 1.200 dikali 0,3. Kemudian untuk kelembapan ini sendiri jumlahkan semua karena semua saling mempengaruhi. Angin laut tadi ini kali 1.000. Yang ini juga dikali 1.000. Kemudian untuk temperatur rata-rata kita membuat 500 dikali 0,2. Kemudian untuk temperaturnya 400 dikali 0,5. Kemudian untuk 500 dikali 0,2. Kemudian untuk temperaturnya jumlahkan aja semua karena semua mempengaruhi terhadap temperatur itu sendiri.
Ini 3000. Dikurang kelembapan. Dikurang hujan. Dikurang hujan. Oke, sudah semua. Jadi semuanya ini kita kontrol A, kita simulasikan. Yes. Oke. Kemudian kita kontrol A, kita lihat grafiknya seperti ini. Untuk grafik intensitas hujannya, ini dia turun dari tahun 2013 sampai 2017. Kita lihat grafiknya menurun. Kemudian untuk tabelnya terbukti bahwa intensitas hujannya turun dari 3000 sampai seperti ini. Dari 2013 sampai 2017. Kemudian setelah ini semua, kita akan membentuk yang namanya user interface. User interface itu kita buat new, kemudian ini output workbench tool, kemudian level, hujan, ini grab, kemudian output workbench tool juga level, intensitas hujan. Oke, kemudian ini untuk auxiliary-nya cuma dua, yaitu kelembapan dan graf, kelembapan dan temperatur. Dan untuk auxiliary dan temperatur. Exact ini. Oke. Oke. Kemudian untuk input slidernya mohon maaf untuk menginput untuk user interface-nya dari masing-masing variabel harus dihapus kali-kalinya. Dipastikan tidak ada perkalian lagi di dalamnya. Oke, sudah tidak ada lagi. Kembali ke view 2. Kemudian untuk input slidernya, kita pilih semua tadi variabel-variabelnya. Untuk kelembapan 100,
10. Kemudian temperatur 110. Oke. Kemudian rata-rata kelembapan buat aja 3.100. Red efek kelembapan 3.000 sampai 100. Kemudian untuk red efek temperaturnya 3.100. Kemudian untuk temperatur rata-rata 3.100. Kemudian untuk bagian terakhir untuk malam, karena tadi persentase jadi 110. Kemudian yang terakhir siang 110. Oke. Setelah ini semua, kita klik sintesir. Oke. Nah, sudah semua siap. Beginilah dari user interface-nya. Kemudian untuk masuk kesimpulannya, kembali ke PPT-nya. Jadi untuk kesimpulan itu yang pertama, pendekatan sistem dinamik dapat digunakan dengan memodelkan memprediksi sistem ataupun variabel yang jelas. Dalam penelitian ini, sistem dinamik digunakan untuk memodelkan intensitas hujan harian rata-rata dengan mengintegrasikan faktor kelembapan dan temperatur. Yang kedua, pada model yang dibuat, validasi dilakukan pada kemudian kedua, pada model yang dibuat, validasi dilakukan pada variabel kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan secara keseluruhan telah dianggap valid menggunakan perbandingan rata-rata E1 dengan hasil di bawah 5% dan variasi amplitudo dengan E2 di bawah 30%. Hasil validasi yang variabel intensitas hujan menunjukkan nilai E1 sebesar 3,1% dan E2 sebesar 4%. Jadi hasil simulasi ini dapat digunakan untuk memprediksi intensitas hujan untuk 3 tahun mendatang, yaitu 2015 sampai 2020. Untuk yang terakhir, model yang dikembangkan memiliki variabel kelembapan, temperatur, dan intensitas hujan yang dikategorikan dalam bulan karena didasarkan dari pengolahan data aktual yang telah didapatkan. Sekianlah hasil presentasi saya mengenai studi kasus yang saya ambil dan pengaplikasiannya dalam software Pensim. Jika ada salah kata ataupun yang kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.